Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari teman kami mengenai sistem perencanaan pendidikan. Yang pertama, materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Nur Fadila. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi dari sub pertama, yaitu sistem perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian perencanaan sistem pembelajaran. Perencanaan atau planning design dapat diartikan dengan menyelesaikan dan menghubungkan pengetahuan fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan menvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Pembelajaran atau instruction adalah totalitas aktivitas pembelajaran mengajar yang diawal dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi dan dilanjutkan dengan follow up. Pembelajaran dengan pengajaran ada perbedaan bila pembelajaran lebih menekankan ke aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, seperti guru berfungsi sebagai pengarah atau pembimbing siswa, maka pengajar lebih menekankan ke aktivitas guru dalam proses belajar mengajar. Baik, adapun tujuan perencanaan sistem pembelajaran, yaitu tujuan perencanaan sistem pembelajaran adalah agar proses kegiatan belajar mengajar terancang secara sistematis sehingga dalam proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan dievaluasi secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan inilah diharapkan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan adapun fungsi perencanaan sistem pembelajaran berfungsi sebagai pedoman guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga proses pembelajaran mengajar lebih terarah, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peran guru dalam perencanaan sistem pembelajaran, yaitu dalam perencanaan sistem pembelajaran, guru tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan pembelajaran atau instructional designer, tetapi juga sebagai pelaksanaan perencanaan pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar, bahkan sebagai penilai keberhasilan perencanaan yang telah disusun setelah diterapkan oleh proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke teman saya. Baik, materi kedua akan dibawakan oleh saudari Ika Fadila, yakni dasar pengembangan sistem perencanaan. Kepada saudari Ika Fadila, saya persilakan. Saya atas nama Ika Fadila akan menjelaskan dasar pengembangan sistem perencanaan. Pengembangan merupakan suatu proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, dan perubahan positif. Perencanaan yaitu proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran-sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar pengembangan sistem perencanaan merupakan suatu proses di mana untuk menciptakan suatu perubahan dari keputusan yang telah direncanakan guna untuk mencapai tujuan. Ada dua yang mendasari pengembangan sistem perencanaan pembelajaran, yakni empiris dan prinsip yang telah teruji. Pengembangan berdasarkan empiris berarti pengembangan yang berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari kegiatan empiris, salah satunya yaitu penelitian tentang kurikulum pendidikan. Prinsip yang telah teruji senantiasa melalui langkah prosedur, yaitu prosedur sistematis, pengamatan yang tepat, dan percobaan yang kontrol. Prosedur yang sistematis berarti suatu tahap
untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Aktivitas ini dilaksanakan langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem. Sistematis berarti satu langkah dengan langkah lainnya berhubungan, saling berpengaruh, saling mendukung, dan yang memungkinkan aktivitas itu berjalan dengan lancar. Pengamatan yang tepat. Hasil pengamatan yang tepat atau terkontrol dapat dijadikan sebagai dasar sebagai sistem pengembangan pembelajaran. Hal ini memungkinkan karena pengamatan merupakan pengawasan terhadap perbuatan, kegiatan, atau keadaan orang lain. Percobaan terkontrol. Percobaan tergolong kepada kegiatan penelitian. Percobaan yang dijadikan dasar sebagai sistem perencanaan pembelajaran yaitu percobaan terkontrol. Baik, selanjutnya materi sub ketiga yakni model sistem pengembangan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terdapat banyak model sistem pembelajaran, namun yang saya angkat ini hanya ada 5, yakni model yang populer dan banyak digunakan oleh para pengembang. Yakni model pertama yakni model AD, merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development of Production, Implementation, or Delivery and Evaluation. Model kedua yakni model 4D. Model 4D ini ada 4 langkah-langkah juga. Yang pertama yakni pendefinisian, yang kedua yakni desain, yang ketiga yakni develop, dan yang terakhir adalah disseminate atau penyebarluasan. Model ketiga yakni model ASUR. Model ASUR merupakan singkatan dari Analyze, State Object, Select, Utilize, Require, and Evaluation. Adapun langkah-langkahnya yakni yang pertama menganalisis karakter siswa, yang kedua menetapkan kompetensi, yang ketiga memilih metode, media, dan bahan ajar, yang keempat yakni pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran, yang kelima melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, dan yang keenam evaluasi dan revisi. Adapun model keempat yakni model dig and carry, di mana terdapat 10 langkah di dalamnya. Yang pertama mengidentifikasi tujuan instruksional umum, yang kedua melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pelajaran, yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran khusus, yang kelima mengembangkan item-item tes acuan patokan, keenam mengembangkan strategi pembelajaran, 7 mengembangkan dan menulis bahan pembelajaran, kedelapan mendesain dan melaksanakan evaluasi formulatif, 9 merevisi kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Adapun model yang kelima yakni model Board and Goal. Terdapat 10 tahap juga. Yang pertama yakni studi literatur, observasi, dan persiapan. Yang kedua penentuan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga mengembangkan bentuk permulaan dan produk pada setiap tahapan. Yang keempat uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Yang kelima perbaikan terhadap produk awal. Yang keenam uji coba utama. Yang ketujuh perbaikan dan penyempurnaan dari uji coba utama. Yang kedelapan uji validasi terhadap produk operasional yang telah dihasilkan. Yang kesembilan perbaikan akhir terhadap produk yang telah dikembangkan, dan yang terakhir menyebarluaskan produk yang dikembangkan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya materi sub keempat akan dibawakan oleh saudari saya, Nurana Syifa Askia. Baik, adapun materi terakhir yaitu komponen perencanaan pembelajaran, di mana komponen ini terdapat 6, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen peran dalam perencanaan pembelajaran. Dalam merencanakan akan pembelajaran, tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang dicapai setelah anak belajar. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapat perhatian oleh guru. Materi pembelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Karena itu, penentuan materi pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya berita pengetahuan, penampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. 3. Kegiatan pembelajaran. Komponen dalam kegiatan
Pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang dilakukan guru dalam memfasilitasi belajar anak. Dalam merancang kegiatan belajar, kegiatan harus dirumuskan secara jelas dan terinci. Adapun hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar yaitu kegiatan harus berorientasi pada tujuan, kemampuan yang harus dicapai anak adalah melalui praktik langsung, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada perkembangan, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pendidikan, kegiatan pembelajaran menggambarkan pembelajaran yang terpusat pada siswa dan peserta didik, dan yang terakhir, walaupun penetapan kegiatan berorientasi pada siswa, kegiatan harus memungkinkan guru dapat membantu siswa belajar. Dan yang terakhir, metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun macam-macam metode yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, kisah atau cerita, simulasi, praktik. Yang terakhir, evaluasi. Menurut M. Sobi Sutikno, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dan adapun tujuan dalam keberhasilan sesuatu tujuan pembelajaran yaitu validasi, reliabilitas, objektivitas, efisiensi, dan kegunaan kepraktisan. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.